Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Choice Podcast. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau ngebahas tentang apa? Hari ini kita akan ngebahas tentang bunga bangkai raksasa bersama dengan narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Belinda. Halo, perkenalkan nama saya Chanel. Jadi, tadi kan kita sudah sedikit perkenalan. Sekarang ayo kita mulai yuk. Untuk pertanyaan pertama, apa sih nama lainnya dari bunga bangkai raksasa? Oh, nama lainnya dari bunga bangkai raksasa yaitu kibut. Dan untuk Chanel, apa sih nama latinnya bunga bangkai raksasa? Oh, nama latin dari bunga bangkai raksasa itu Amarpophalus titanum. Jadi, bunga bangkai raksasa atau Amarpophalus titanum tidak sama dengan Rafflesia arnoldi atau Padma merah. Oh, begitu ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apakah benar kalau bunga bangkai raksasa atau Amarpophalus titanum mengeluarkan bau busuk seperti bunga Rafflesia? Benar sekali, bunga bangkai raksasa mengeluarkan bau busuk seperti bunga Rafflesia arnoldi. Gunanya itu untuk menarik serangga yang akan membantunya melakukan proses penyerbukan. Wah, begitu ya. Sebenarnya bunga bangkai raksasa itu berbahaya tidak sih? Bunga bangkai raksasa itu tidak berbahaya, tapi kita tidak disarankan untuk menyentuhnya untuk menjauhkan bunga bangkai dari kerusakan. Sebenarnya, bunga bangkai raksasa status konservasinya terancam punah. Wah, bahaya dong. Kenapa sih bunga bangkai raksasa ini bisa terancam punah? Bunga bangkai raksasa terancam punah karena banyak hutan yang berubah fungsinya, sehingga flora dan fauna semakin berkurang. Begitu ya. Tadi kan kita udah ngebahas sedikit tentang keadaan bunga bangkai raksasa sekarang. Sekarang aku penasaran, di mana sih pertama kalinya bunga bangkai raksasa ditemukan? Dan oleh siapa? Bunga bangkai raksasa pertama kali ditemukan di sekitar air terjun Lembah Anai, Sumatera Barat oleh Dr. Odoardo Beccari, seorang ahli botani dari Italia pada tahun 1878. Oh, begitu ya. Dan apalagi ya fakta-fakta unik dari bunga bangkai raksasa ini? Oh, beberapa fakta unik dari bunga bangkai raksasa adalah bunga bangkai raksasa bukan bunga tunggal, dan bunga ini memiliki banyak spesies, sekitar 170 spesies yang tersebar di wilayah tropis dan subtropis. Begitu ya. Dan tinggi bunga bangkai raksasa ini bisa mencapai, kalau tidak salah bisa mencapai 3 meter dengan lebarnya sekitar 4 meter ya? Yap, benar sekali. Karena tinggi dan lebarnya yang besar, maka bunga ini disebut bunga bangkai raksasa. Dan itu sebenarnya bunga bangkai raksasa itu umurnya bisa mencapai berapa tahun ya? Umur bunga bangkai bisa mencapai hingga 40 tahun. Begitu ya. Dan kan Indonesia itu tempat pertama kali bunga bangkai itu ditemukan. Jadi kira-kira ada berapa spesies? Tadi kan kita sedikit ngebahas ya. Di Indonesia kira-kira ada 25 spesies bunga bangkai raksasa, dan 18-nya merupakan endemik, yaitu 8 jenis di Pulau Sumatera, 6 jenis di Pulau Jawa, 3 jenis di Pulau Kalimantan, dan 1 jenis di Pulau Sulawesi. Begitu ya. Ternyata lumayan banyak ya jenis spesies bunga bangkai raksasa yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, sebenarnya aku penasaran banget nih tentang ini. Kalau aku dengar-dengar dari teman-teman aku yang lain, bunga bangkai raksasa itu jarang sekali mekar ya? Yap, benar sekali, bunga bangkai raksasa jarang sekali mekar, dan hanya tercatat hanya 7-9 tahun sekali yang mekarnya cukup singkat, yaitu bisa sehari dan maksimal 2 hari. Dan setelah mekar, beberapa hari kemudian bunga bangkai raksasa akan layu dan mati, dan kemudian akan mengulangi siklus hidup kembali di atas umbi bunga bangkai yang telah mati. Begitu ya. Tadi kan kamu sedikit ngebahas ya tentang perkembangbiakan bunga bangkai. Jadi sebenarnya bunga bangkai ini berkembang biak secara vegetatif atau generatif sih? Bunga bangkai raksasa berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada proses vegetatif, di atas umbi bunga bangkai tumbuh batang tunggal dan daun yang mirip dengan daun pepaya, hingga kemudian batang dan daun menjadi layu dan menyisakan umbi di tanah. Kalau proses generatifnya seperti ini, yaitu munculnya bunga majemuk yang menggantikan batang dan daun yang layu tadi. Begitu ya. Dan apakah benar kalau perkembangbiakan bunga bangkai raksasa dibantu oleh burung rangkong? Yap, benar sekali, burung rangkong membantu perkembangbiakan bunga bangkai raksasa dengan memakan biji dari bunga bangkai raksasa dan akan membuang melalui feses. Namun populasi burung rangkong berkurang karena adanya perdagangan liar, maka populasi burung bunga bangkai raksasa juga berkurang. Begitu ya. Tadi kan kita udah ngebahas banyak ya tentang bunga bangkai raksasa.
Jadi, ayo kita bahas sedikit lebih dalam tentang ciri-ciri famili dan latar belakangnya. Jadi, bunga bangkai raksasa ini termasuk dalam kerajaan dan divisi apa ya? Bunga bangkai raksasa ini termasuk kerajaan Plantae dan divisinya itu Magnoliophyta. Juga bunga bangkai raksasa termasuk di kelas Liliopsida dan ordonya itu Alismatales. Oh, begitu ya. Dan kalau tidak salah, bunga bangkai raksasa ini termasuk dalam famili Aracaea ya? Apa benar? Yap, benar sekali. Bunga bangkai raksasa itu termasuk tanaman talas-talasan. Begitu ya. Nah, bunga bangkai raksasa itu kan pasti besar ya. Jadi, aku penasaran, beratnya itu bisa mencapai berapa kilogram ya? Karena bunga bangkai raksasa mempunyai umbi yang bukan raksasa, beratnya bisa mencapai hingga 117 kg. Wah, berat sekali ya. Bunga bangkai memiliki bagian yang menjulang tinggi ke atas atau yang disebut spadix. Bagian pelindung bunga yang mekar disebut braktea. Begitu ya. Teman-teman, sekian podcast kami hari ini. Semoga informasi yang kalian dapatkan pada podcast hari ini dapat berguna. Dan semoga kalian menikmati podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih.